apakah ini mungkin, ya? Apakah bisa, apakah visible, ya, mengambil sendiri sumber daya alam yang kita punyai untuk kemakmuran sebesar-besar untuk rakyat. Terima kasih. Pertanyaannya susah, tapi ya kita jawab sebagai mahasiswa lah. Gimana, Prof? Cukup? Terakhir. Ya. Terima kasih, calon dokter. Presentasi yang amat bersemangat. Sekarang kita lanjutkan dengan penyanggah pertama, Dr. Margareta Hanita, SA MSI, untuk mengemukakan pertanyaan atau sanggahan. Silakan. Terima kasih, Ketua Sidang. Saudara calon doktor, yang pertama saya ingin memberikan apresiasi karena Anda sudah meneliti isu global yang menjadi isu strategis di Indonesia saat ini. Disertasi saudara menawarkan reformasi kelembagaan ya Pak ya, agar hilirisasi nikel berkeadilan untuk masyarakat, pemerintah daerah, dan pengusaha daerah. Saya ingin bertanya, model kelembagaan seperti apa yang menurut Anda efektif untuk tujuan berkeadilan tersebut? Anda juga menggunakan 3 teori, ada teori kelembagaan Rodrik, Chang, dan teori pembangunan berkeadilan. Apakah 3 teori ini mampu Anda gunakan untuk menganalisis hal ini? Saya persilakan. Yang terhormat Ibu Dr. Margareta Hanita, Sarjana Hukum Magister Sains, izinkan saya menjawab pertanyaan Ibu sebagai berikut. Yang pertama, model kelembagaan seperti apa yang akan kita lakukan? Ini ada perbedaan antara kelembagaan yang dilakukan di Korea, di Jepang, dan dari China. Kalau di Korea, dia nggak punya bahan baku, maka agak sulit untuk kita katakan dia menerapkan yang disebut dengan hilirisasi. Dia lebih cocok kita terapkan industrialisasi, karena dia menguasai teknologi, dia menguasai kapital, dan dia menguasai market. Tapi dia nggak punya bahan baku. Di Jepang, itu setengahnya punya bahan baku, dan selebihnya dia mempunyai teknologi, market, dan kapital. Di China pada tahun 80-an, dia belum punya teknologi. Dia punya bahan baku, dan masih sangat belum bisa menembus pasar-pasar global. Nah, kalau saya berpendapat, dari 3 negara ini mana yang cocok untuk Indonesia? Secara faktual, bahwa memang sumber daya alam kita lebih banyak, khususnya untuk nikel, saya lebih memilih untuk pola yang dilakukan di China. Sambil kita memikirkan perkembangan yang lain, kita combine. Nah, seperti apakah lembaga itu? Kalau di China, itu langsung di bawah Perdana Menteri. Yang mengeksekusinya adalah menteri yang melekat pada pengelolaan sumber daya alam. Kalau di Indonesia itu ada 4 pengelolaan sumber daya alam. Kehutanan, perikanan, pertanian, dan SDM. Melekatkan ke situ, kalau kita memakai metodenya itu. Tetapi yang kedua adalah, dia juga harus membentuk satgas, selain karena dia ada 4 sektor lain, untuk bisa melakukan koordinasi. Nah, lembaga ini juga yang harus bisa mereferensikan kepada perbankan atau badan keuangan lain yang ditunjuk oleh pemerintah untuk membiayai industri hilirisasi. Nah, kalau ini kita lakukan, maka saya pikir semua pengusaha yang ada di Indonesia yang ingin melakukan bisnis di bidang hilirisasi nggak lagi salah kamar. Sekarang ini kan banyak salah kamar, nggak tahu mau tanya kepada siapa. Dan yang repotnya lagi, semua mengerti, semua ilmunya bim salabim. Jadi harus ada ketegasan dengan aturan yang jelas. Kalau Ibu tanyakan kepada saya, apakah dengan teori Rodrik dan Chang ini sudah masuk? Saya pikir ini combine. Karena masing-masing negara mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Tapi jauh lebih penting menurut saya adalah bagaimana ada lembaga keuangan yang inheren dengan lembaga yang bertanggung jawab terhadap hilirisasi. Supaya apa? Kebijakan hulunya ditetapkan oleh pemerintah, tetapi kalau tidak disupport dengan pembiayaan, itu tidak akan bisa kita wujudkan dengan baik. Jadi Bu, menurut saya, kalau kita mau ikut kemarin, agar tidak ada lagi pikiran-pikiran bahwa nilai tambah hilirisasi dimanfaatkan oleh luar,
maka kami berpendapat penting untuk ada kelembagaan, ada dua, kelembagaan perizinan dan kelembagaan pembiayaan. Demikian, terima kasih. Terima kasih atas jawaban saudara. Sudah cukup? Ketua Sidang. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan penyangga kedua, Profesor Dr. Andes A. Hanif Saha Ghafur, MS, untuk mengemukakan pertanyaan atau sanggahan. Silakan. Terima kasih Bapak Ketua Penguji. Pada kesempatan setelah melewati 5 lapis ujian disertasi Anda, saya dan Anda sudah menyampaikan terkait dengan ketidakadilan dan keberlanjutan dari hilirisasi. Saya ingin bertanya, apa solusi kebijakan strategik ke depan? Apa solusi kebijakan strategik ke depan untuk menyelesaikan, memberikan solusi terhadap ketidakadilan dan keberlanjutan dari hilirisasi yang Anda sampaikan? Silakan Promovendus. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Andes A. Hanif Saha Ghafur, Magister Sains, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan Bapak sebagai berikut. Tadi dalam disertasi kami yang kami jelaskan sebagai bagian daripada intisari untuk mengatakan bahwa ada temuan, ada ketidakadilan. Dan pertanyaannya adalah apa solusi untuk menjawab ketidakadilan itu? Ada 3 minimal yang harus diberikan. Yang pertama, solusi untuk pemerintah daerah, kita harus membuat aturan atau merubah aturan untuk DBH-nya diberikan secara proporsional. Jangan hasil kekayaannya diambil, yang didapatkan oleh negara dan apa yang diberikan kepada daerah tidak berimbang. Karena di daerah itu tidak semua, contoh Kabupaten Halmahera Tengah, tidak semua itu punya tambang. Mungkin 2-3 kecamatan, tapi kecamatan lainnya nggak punya. Kalau kita memberikan DBH lebih, maka bupatinya bisa membuat kebijakan untuk membangun infrastruktur ekonomi di kecamatan-kecamatan yang tidak ada sumber tambangnya untuk melahirkan potensi dan pertumbuhan ekonomi kawasan baru di daerah itu. Yang kedua, dia bisa membangun infrastruktur lain, ekonominya, kesehatannya, pendidikannya. Bayangkan Pak, kalau kita memakai asumsi 12,5 triliun, kalau kita kasih 30% aja, itu kan kurang lebih sekitar 4-5 T Pak, dia bisa dapat. Nah itu cukup untuk daerah bisa melakukan akselerasi. Itu yang pertama untuk daerah. Yang kedua, untuk pengusaha daerah. Orang daerah harus diberikan kesempatan. Jangan ada monopoli. Dan ini ada ketegasan. Jadi menurut saya waktu jadi Menteri Investasi, kami membuat itu menjadi permen. Tapi rasanya tidak cukup. Harus kita berbentuk perpres. Dan diputuskan di atas supaya mengikat. Supaya apa? Karena investasi itu kan yang idealnya itu kan adalah begitu masuk, dia menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pertumbuhan, tapi jangan tumbuh itu lagi. Orang daerah ini harus muncul. Di sini bagian daripada tujuan kita dalam berbangsa dan bernegara, keadilan. Nah, yang berikut yang ketiga, menurut saya adalah masyarakat sekitarnya. Harus juga mereka menjadikan subjek dan objek daripada pembangunan ekonomi, kehadiran para investor tadi. Tapi jauh lebih penting Pak, menurut saya, agar tidak ada lagi kecemburuan. 85% dari total tambang kita ini kan dikuasai oleh pengusaha nasional. Tapi smelternya, industrinya, itu terbalik. 85% dikuasai oleh asing. Nah, agar betul-betul ini mampu kita kuasai, agar devisa kita tidak lari, maka jauh lebih baik adalah harus ada sinkronisasi antara perbankan, BI, dan Presiden untuk memutuskan mana yang menjadi prioritas, dan itu harus disupport oleh negara. Dan itu yang terjadi di China dan di Korea. Nggak mungkin industrialisasi ini bisa berjalan tanpa ada campur tangan pemerintah. Nggak mungkin. Andaikan pun itu terjadi, pasti pengusaha-pengusaha yang besar-besar, kayak Pak Ical, Pak Surya Paloh, senior saya Pak JK, itu pasti bisa. Tanpa didorong pasti udah bisa jalan. Tapi kalau yang muda-muda, ini pasti harus ada didorong. Ini yang disebut dengan bagian daripada perubahan tadi. Yang berikut adalah saya pikir harus ada penegakan aturan terhadap lingkungan.
Harus ada penegakan aturan terhadap lingkungan. Lingkungan ini aturannya udah bagus dari A sampai Z. Tapi eksekusinya, pengawasannya yang belum kuat. Ke depan kami berpikir untuk segera ada gakum di kementerian-kementerian pengelola sumber daya alam. Ya, kami sekarang di Kementerian SDM kami mengusulkan ada gakum supaya main-mainnya diselesaikan saja di situ. Karena kalau bawa ke tempat lain nanti 86 terlalu banyak. Kita tidak usah 86 tapi kita bikin 85 aja biar cepat. Begitu, Pak. Cukup, terima kasih Pak Ketua. Terima kasih, sudah cukup ya. Selanjutnya, saya persilakan penyanggah ketiga, Profesor Didik Junaidi Rahbini, MSc PhD, untuk mengemukakan pertanyaan atau sanggahan. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara Promovendus, saya menyiapkan satu pertanyaan, tinggal saya bacakan saja. Ya. Saya sebagai penguji tidak lagi hanya melihat metodologi, ya. Tapi saya ingin masuk ke substansi strategis dan dampak. Mengapa dampak? Karena Promovendus yang bersangkutan sebagai mahasiswa sekaligus pengambil kebijakan. Ya. Dan saya berpandangan bahwa industri strategis ini, ya, tentu bersama industri yang lain adalah kunci, ya, bagi kepemimpinan Prabowo untuk bisa maju dengan tumbuh 7-8%. Jika tidak, lupakan saja. Mengapa 10 tahun ini industri mampet di 3-4%? Jangan berharap bisa tumbuh 7%. Ya. Karena itu industri harus tumbuh 8-10%. Ya. Pertanyaan saya sekaligus kritik, ya. Di publik sudah terdengar kritik dari almarhum Faisal Basri, juga seorang wakil presiden yang insya Allah ada di depan saudara. Kritik saya, dimensi ini kan dimensi berkeadilan. Dan kritik dari Bapak Wakil Presiden, bahwa rancangan yang dibikin sekarang ini lebih menguntungkan pihak asing. Sementara sumber daya alam di pasal 33 untuk kemakmuran sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, pandangan saya dengan industri yang harus diserahkan kepada nasional sesuai dengan rekomendasi saudara Promovendus, ya, yaitu ketiga, dukungan pendanaan untuk perusahaan nasional di sektor hilirisasi. Apakah ini mungkin? Ya? Apakah bisa? Apakah visible? Ya, mengambil sendiri sumber daya alam yang kita punyai untuk kemakmuran sebesar-besar untuk rakyat. Terima kasih. Pertanyaannya susah, tapi ya kita jawab sebagai mahasiswa lah. Yang terhormat Bapak Profesor Didik Junaidi Rahbini, Master of Science, Doctor of Philosophy, izinkan saya menjawab pertanyaan Bapak sebagai berikut. Yang pertama, dalam waktu 2 tahun terakhir, kalau kita baca di medsos, di berita-berita, banyak pro kontra terkait dengan hilirisasi khususnya nikel. Dan saya setuju dengan pertanyaan Pak Didik. Pertanyaan berikut adalah bagaimana cara untuk mendorong itu. Ada 2 hal sebelum saya menjawab. Yang pertama, almarhum senior saya Pak Faisal mengatakan bahwa nikel di Indonesia hanya sekitar 45 sampai 50 dolar per ton. Nilai di luar negeri kurang lebih sekitar 75 dolar sampai 80 dolar. Tidak salah itu. Cuma menurut saya yang harus dihitung adalah berapa kos logistik sampai di negara tujuan. Itu dibutuhkan kurang lebih sekitar 12 sampai 15 dolar. Berapa pajak ekspor kita yang kita kenakan dari ekspor itu? Itu kurang lebih sekitar 5 sampai 6 dolar. Berapa biaya logistik dari pelabuhan untuk dikirim ke smelternya? Itu bisa 3 sampai 4 dolar. Hitung-hitung sudah 70 dolar juga. Masa orang dagang nggak boleh untung 5 sampai 7 dolar? Jadi apa yang disampaikan oleh abang saya almarhum nggak salah. Cuma mungkin datanya yang tidak komprehensif. Makanya di kesempatan ini saya menyampaikan bahwa biaya 45 dolar sampai 50 dolar itu biaya pokok, belum ditambah biaya-biaya lain sehingga sampai di negara itu. Nah, yang kedua,
adalah ada juga yang mengatakan, para senior kita, guru kita, orang tua kita, bahwa smelter ini hanya menguntungkan asing, nilai tambahnya itu di asing. Enggak salah juga, itu benar. Tapi mari kita menengok ke belakang, apa sih yang negara ini sudah buat dalam konteks untuk menyiapkan dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan seluruh nilai tambah itu dari Indonesia. Pertama, pada tahun 2020-2021, kalau ada perbankan tolong cek, mana ada perbankan nasional kita yang membiayai smelter. Andaikan pun ada minta equity 40-50%. Dari mana siapa yang bisa melakukan itu? Yang kedua, andaikan pun itu ada, mutarnya minta ampun. Kalau kita tawaf di Mekah jelas berapa putaran dan berapa menit. Kalau tawaf di perbankan nggak jelas kapan selesainya. Itu baru administrasinya, belum keputusan kreditnya. Nah, kemudian undang-undang negara kita itu kan memungkinkan untuk ada investasi asing sejak tahun 67. Nah, waktu itu kita berpikir adalah melakukan percepatan-percepatan pengelolaan dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan agar ekonomi kita tidak terlalu jatuh. Nah, kalau ditanya apakah cocok dengan rumusan yang kami sampaikan tadi, Pak Prof Didi, saya harus mengatakan bahwa kalau kita ingin berdaulat secara seutuhnya dalam rangka pengelolaan sumber daya alam, tidak ada pilihan. Pemerintah dan perbankan harus duduk bersama-sama untuk membuat keputusan bahwa izin kita berikan kepada pengusaha nasional, tetapi perbankan harus membiayai untuk industrinya. Kalau itu terjadi, maka kita tinggal asing itu tinggal kita membeli teknologinya. Andaikan pun kita kolaborasi dengan mereka, itu tidak banyak. Dan itu bisa melakukan penetrasi pasar ekspor. Ini juga yang terjadi di China pada tahun 80 dan tahun 90. Jadi menurut saya, tawaran konsep yang saya lakukan atas dasar lewat sebuah kajian akademik, insya Allah mendekati hal yang kita inginkan untuk bagaimana penciptaan nilai tambah itu bisa dirasakan dan dimanfaatkan seutuhnya oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan demi kesejahteraan rakyat kita. Demikian. Rob? Cukup Pak, kita tunggu aja realisasinya. Terima kasih. Kita lanjutkan sekarang penyangga keempat, Profesor Dr. Arif Satria, SP, MSI, untuk mengemukakan pertanyaan atau sanggahan. Silakan. Baik, terima kasih pimpinan. Saudara Promovendus, pada tabel 53 terkait dengan dampak lingkungan baik di Morowali maupun di Halmahera Tengah, untuk hampir semua kategori dampaknya buruk dan buruk sekali. Itu menurut hasil temuan Promovendus. Tentu ini berdampak pada kualitas hidup masyarakat lokal hari ini maupun masa mendatang. Namun pada penelitian ini yang diarahkan tujuannya menganalisis kebijakan yang berkeadilan dan berkelanjutan, saya belum menemukan analisis terhadap mengapa kerusakan lingkungan yang amat buruk itu bisa terjadi dan bagaimana solusinya. Kalau kita mengacu pada teori resource management, kerusakan sumber daya alam itu kan bisa terjadi karena 3 hal. Kegagalan pemerintah, kegagalan pasar, atau kegagalan masyarakat. Nah, di antara 3 itu kira-kira menurut Promovendus mana yang dominan, yang memberikan kontribusi terhadap kerusakan lingkungan yang amat buruk menurut Promovendus. Katakanlah misal kegagalan pemerintah, ya. Apakah memang ada aturan yang lemah atau aturannya tidak ditegakkan? Dan sebagai pengawal perizinan asing ada di Indonesia, bagaimana kontribusi Kementerian Investasi dalam memberikan sumbangan pada kerusakan lingkungan ini? Kalau memang itu ada, mohon dibantah. Kedua, kalau tadi perbankan sebagai solusi yang Promovendus sampaikan untuk mendorong insentif bagi tumbuhnya pengusaha nasional dan lokal. Namun saya belum melihat kebijakan apa yang memang diarahkan untuk mengurangi dominasi asing. Karena asing datang karena ada karpet merah, karena ada berbagai kemudahan. Apakah lantas ketika kita akan mengurangi dominasi asing, meningkatkan peran pengusaha nasional, seluruh dan kebanyakan kemudahan-kemudahan itu kita cabut?
Yang terakhir, Pak Sumitro pernah mengenalkan perbedaan term antara pertumbuhan dan pembangunan. Bahkan sebuah daerah maju bisa disebut terjadi pertumbuhan tanpa pembangunan. Nah, apakah di Halmahera dan Morowali itu terjadi pertumbuhan tanpa pembangunan? Terima kasih. Sama susahnya ini kelihatannya. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Arif Satria, Sarjana Pertanian Magister Sains, izinkan saya menjawab pertanyaan Bapak sebagai berikut. Yang pertama, tolong tampilkan slide tentang perbedaan antara air yang ada di Halmahera Tengah dan di Morowali. Bapak Ibu semua, para Bapak penguji, khususnya Pak Prof. Arif Satria, kalau kita lihat yang coklat itu berada di daerah Morowali. Kawasan industri Morowali dilakukan sejak tahun 2012-2013, tapi waktu itu belum masif. Mulai berjalan dan mulai masif itu di tahun 2016-2017. Dan jujur, di Republik ini belum ada satu kawasan industri yang dilakukan secara paralel yang masif seperti di Morowali. Ini barang baru. Ini barang baru sekali. Dan kemudian ini terjadi sampai dengan sekarang ini. Kita tahu bahwa kondisinya tidak terlalu baik. Makanya saya katakan sangat buruk. Coba kita bandingkan dengan di Wedabai, di Halmahera Tengah yang biru itu. Kami ini mulai di groundbreaking 2018 akhir dan 2019 saya sudah jadi kepala BKPM dan saya sendiri yang mengawal ini industrinya. Apa yang saya mau sampaikan? Saya belajar daripada apa yang sudah dilakukan di Morowali untuk tidak terulang di Wedabai. Setelah saya melihat, yang pertama memang perencanaannya yang parsial. Perencanaannya yang belum kokoh karena belum ada contoh. Jadi memang seperti anak lah. Kalau anak baru lahir, jatuh-jatuh ya biasa itu. Tapi kalau dia jatuh terus itu nanti ya nggak bagus. Jadi harus dipelajari untuk jangan jatuh lagi, kira-kira begitu. Nah, kondisi ini kemudian saya pakai di Halmahera Tengah. Penegakan aturan. Aturannya sudah bagus, kurang ditegakkan. Karena waktu itu kita mau tegakkan juga seperti apa? Karena contohnya belum ada. Bingung-bingung semua, meraba-raba semua. Mimpi aja kira-kira begitu. Jadi sambil meraba. Nah, kalau ditanya formulasi apa kegagalan ini terjadi? Apakah pemerintah, pasar, atau sosial? Menurut saya digabungkan tiga-tiga. Ini tiga-tiga punya sumbangsi semua ini. Tapi sebagai negara yang terus berkembang, tidak boleh mundur berpikir ke belakang. Yang tidak baik kita perbaiki. Dan ke depan untuk membangun kawasan-kawasan industri, ketika kami di Kementerian Investasi, kami sudah membuat standar. Standarnya minimal harus sama dengan di Wedabai. Sambil kita memperbaiki yang di Morowali. Karena memang di situ ada pelabuhan yang harusnya nggak boleh untuk muat batu bara di dalam amdalnya. Itu ditaruh ada amdalnya, makanya ISPA paling banyak itu. Dan sekarang kita mulai melakukan perbaikan. Dan penegakan aturan menurut saya harus betul-betul kita ketat untuk bisa mewujudkan ke sana. Yang kedua, apa solusi untuk dominasi asing terhadap smelter? Sekali lagi ya, bukan tambangnya, Pak Prof, smelternya. Nah, caranya adalah pertama, tapi saya nggak tahu ya, ke depan saya masih dipakai atau tidak. Saya kalau saya masih dipakai, saya terapkan betul ini hasil disertasi saya. Tapi kalau sekedar omong-omong akademik, ya saya sampaikan. Idealnya adalah tambang yang kurang lebih sekitar 4.000 ke atas dan cadangannya bagus, itu harus dimiliki oleh BUMN atau pengusaha nasional. Asing masuk nggak boleh memiliki tambang, tapi dia masuk swap kepada yang punya tambang. Ini salah satu cara agar dominasi itu tidak terjadi. Itu satu dari sisi kepemilikan. Yang kedua adalah memang perbankan kita mau tidak mau setengah dipaksa.
harus dijadikan semacam PSN, proyek strategi nasional. Tetapi harus pengusahanya yang clear and clean. Jangan pengusahanya yang mohon maaf, begitu dapat duitnya yang nggak sesuai dengan apa yang direncanakan. Ini juga membahayakan negara. Nah, ini yang harus dilakukan, Pak. Kalau dua ini mampu kita lakukan dan pemerintah kawal, insya Allah dominasi itu perlahan-lahan mulai berkurang. Ini kan persoalannya hanya mau atau tidak mau aja. Perbankan kita masih lebih bagus untuk memberikan kredit standby loan 100 triliun, 200 triliun kepada nasabah yang sudah dianggap percaya. Nanti kalau sudah bagus meminta refinancing. Ini kayak penggadaian juga kadang-kadang. Ya, itu nanti tugas Golkar ke depan akan memperbaikinya. Nah, mohon maaf Pak Muzani, ada Gerindra juga. Kita sama-sama, Pak. Yang ketiga, menyangkut dengan apakah pertumbuhan tanpa pembangunan itu terjadi di Morowali dan di Halmahera. Kalau kita menengok pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada di bawah 2018, itu pertumbuhannya maksimal pertumbuhan ekonomi nasional. Kalau pertumbuhan ekonomi nasional kita itu sekitar 5-6%. Tidak pernah lari dari situ. Tapi sejak smelter ada, sejak investasi hilirisasi terjadi, 2020-2021, pertumbuhan ekonomi di Halmahera Tengah sudah mencapai 20%. Artinya, teori yang mengatakan tanpa pembangunan pertumbuhan ekonomi terjadi, itu tidak terjadi pada wilayah-wilayah ini. Itu juga termasuk pada wilayah di Morowali. Karena pertanyaannya seperti kita lagi tanya jawab, jadi saya akhiri. Terima kasih. Gimana, Prof? Cukup? Terakhir. Ya. Soal pertumbuhan tanpa pembangunan, ini kalimat yang singkat, tapi maknanya dalam. Artinya kita evaluasi berbagai daerah-daerah pertambangan di Indonesia, apakah benar memang yang terjadi adalah pertumbuhan tanpa pembangunan? Karena begitu bicara pembangunan, bicara pemerataan, bicara soal Human Development Index, bicara tentang kesehatan, bicara tentang keadilan, dan lain sebagainya. Tidak sekedar GDP per kapita, GDP growth yang ada. Jadi itu sekedar mengingatkan kepada Prof. Fendus. Terima kasih. Makasih Prof. Akan saya jadikan referensi pada pemerintahan berikutnya, insya Allah. Ya. Sudah ya, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan penyanggah kelima, Profesor Dr. Kosuke Mizuno. Sensei, irasamashita? Irasshaima. Dozo. Pasti kudasai, saya semua. Oke. Terima kasih Pak Raja ya. Nah, pertama saya mau ucapkan selamat dan apresiasi kepada Pak Bahlil yang sampai sini yang promosi dan tesis banyak diperbaiki ya. Nih ada banyak tambahannya menurut saran saya gitu. Dan terima kasih ya gitu. Nah, sekarang saya mau ajukan pertanyaan. Memang Pak Bahlil katakan soal itu ya, soal dominasi perusahaan asing gitu. Dan penting penguasaan teknologi. Tanpa penguasaan teknologi oleh pengusaha nasional, hilirisasi tidak akan mampu mendorong transformasi ekonomi secara menyeluruh gitu ya. Memang begitu ya. Gitu. Itu harus selesaikan atau harus dipecahkan gitu. Nah, menurut saya itu Cina juga ya memang dalam tahun 80-an menerima banyak sekali penanaman modalnya gitu ya, apakah dari Jepang, Jerman, Amerika dan lain-lainnya. Tapi sekarang sangat sukses industrialisasi. Contohnya ya ada perusahaan baja gitu, Bao Steel itu bikin perusahaan joint sama Nippon Steel ya, Jepang gitu. Tapi Bao Steel itu udah berkembang sekali, udah menguasai sekali teknologinya, SDM dan lain-lainnya. Nippon Steel udah keluar gitu ya. Gitu. Jadi mitra dari perusahaan patungan berkembang gitu sampai menguasai. Itu satu cara. Ada lagi SDM perusahaannya berkembang gitu ya, gitu. Nah, coba mikirkan perusahaannya kayak Toto ya, perusahaan keramik sanitari. Itu Toto itu kayak seperti perusahaan Jepang, perusahaan Indonesia ya, gitu begitu.
masyarakat di mana-mana ada. Itu memang awalnya perusahaan Jepang, tapi SDM Indonesia sangat berkembang sampai manajernya, modalnya. Jadi seolah-olah Toto itu udah jadi perusahaan Indonesia gitu. Nah, dua jalur itu yang bisa dianggap solusinya ya gitu. Nah, kalau tidak ya seperti Pak Faisal Basri bilang, Cina semua, tenaga kerja, teknologi dan lain-lainnya gitu ya. Nah, kalau kasusnya nikel, ini perusahaan Halmahera ya, perusahaan di Halmahera PT Indonesia Weda Bay Industrial Park ini memang perusahaan patungannya ya dari sama Indonesia gitu. Dan juga Indonesia Morowali Industrial Park itu perusahaan ini dalam disertasi Pak Bahlil nggak terlalu jelas ya apakah patungan atau tidak gitu ya. Tapi bagaimanapun juga ya ada mitra Indonesianya. Mitra Indonesianya kalau berkembang sebagai pengusaha bisa menjadi Bau Steel yang sudah menguasai satu perusahaan yang dulunya patungan, tapi sekarang enggak gitu. Nah, atau SDM-nya berkembang sekali gitu ya. SDM SDM itu karyawannya skill karyawan meningkat atau manajernya juga ya, manajer juga skillnya meningkat sampai dapatkan modal dan lain-lainnya. Akhirnya menjadi kayak seperti perusahaan Indonesia gitu. Itu dua jalurnya yang bisa ditumpuh di Indonesia juga gitu ya. Tapi selama ini sih enggak ya, selama ini masih kurang gitu. Nah, tapi bagaimana prospek Pak Bahlil? Mesti Indonesia juga nikel juga harus jadi seperti itu gitu. Nah, jadi melalui jalurnya mitra dari Indonesia perusahaan patungan berkembang sekali sampai menguasai atau SDM-nya dalam perusahaan berkembang sekali sampai orang Indonesia yang menguasai skillnya juga, modalnya juga, manajernya juga, walaupun beberapa orang Jepang, Cina mungkin masih ada, tapi itu nggak terlalu signifikan gitu. Iya, itu jalurnya ya. Menurut Pak Bahlil, prospeknya bagaimana kedua arah, prospeknya bagaimana sampai penguasaan teknologi oleh pengusaha nasional gitu ya. Ya, itu pertanyaan saya. Silakan. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kosuke Mizuno, izinkan saya menjawab pertanyaan Bapak sebagai berikut. Tadi ulasan Bapak memberikan contoh banyak terkait dengan beberapa perusahaan Jepang, Korea, yang sekalipun milik Korea dan Jepang, tapi di dalamnya sudah terjadi transfer teknologi, kemudian SDM-nya sudah cukup bagus. Dan saya pikir itu sesuatu yang ideal, yang kita cita-citakan ke depan akan seperti itu. Sedikit kita menengok ke belakang pada tahun 80-an, ketika China juga untuk bagaimana membuka diri, kemudian investasi masuk, mereka juga memulai tidak langsung lari. Banyak industri-industri yang mereka memulai, produk-produknya dianggap kualitasnya tidak sebaik kualitas Eropa dan Amerika. Tapi mereka terus konsisten melakukan sampai dengan sekarang, kemudian mereka menguasai pasar internasional, terutama contoh katakanlah EV, mobil listrik. Sekarang Eropa maupun Amerika itu sudah sangat agak kesusahan untuk mengejar teknologi mereka. Nah, bagaimana ke depan Indonesia? Saya pikir berangkat dari pengalaman yang ada, harus memang kita membuat satu rencana strategi yang kalau bisa teknologinya punya mereka, tapi investasinya punya kita sendiri. Idealnya kalau kita mau menguasai. Tapi atau minimal kalau itu teknologinya untuk mereka, kita bisa join, anak-anak kita bisa kita ajarin mereka. Supaya mereka ke depannya ada punya target, kita harusnya 10-20 tahun kita harus mandiri. Mandiri tidak hanya pada pengelolaan industri, tapi juga mandiri pada bagaimana menciptakan teknologi. Nah, kalau ini kita lakukan, saya pikir negara ini akan menuju kepada negara yang menjadi cita-cita para founding father kita. Nah, sekarang ini kan kita bikin mesin smelter. Saya kemarin diskusi sama Pak JK di rumahnya, Pak Yusuf Kala, katanya sudah ada
smelter yang dibangun di dalam negeri, sebagian yang bisa kita pakai dan harganya jauh lebih murah. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu kita kembangkan. Makanya BRIN kita yang kita harus dorong untuk melakukan penelitian. Jangan penelitian bikin sagu sama singkong saja. Harus penelitiannya sudah harus high teknologi. Karena ini sebuah tuntutan dan kemajuan. Jadi kalau kita ingin menguasai sumber daya alam kita dan pengelolaan secara baik, maka ada 3 hal. Yang pertama adalah penelitian kita harus jalan, BRIN kita harus betul-betul jalan. Yang kedua adalah harus ada satu pemikiran yang sama antara industri dan kampus. Ini juga harus ada. Jangan kampus mengeluarkan output jurusan sosial, sementara pasar membutuhkan industri. Nah, ini nanti orang Papua bilang tulis lain, baca lain. Ini nggak benar titik temunya. Ya, yang ketiga adalah ada konsistensi. Konsistensi di mana jangan ganti presiden, ganti kebijakan. Kalau itu kita lakukan, maka bukan maju kita, mundur lagi. Nah, ini yang selalu dipikirkan dalam proses pembangunan nasional. Dan itu yang diajarkan juga oleh Pak JK, Pak Surya, Pak Ical waktu masih bersama-sama di Partai Golkar. Kira-kira begitu. Terima kasih. Dauditska? Ya, oke. Terima kasih. Nanti bisa diskusi lah. Terima kasih ya. Arigatou gozaimasu. Ya, dari Kyoto. Dari Kyoto. Kyoto University. Dalam tentang Indonesia. Sekarang kita lanjut kepada penyangga ke-6. Saudara Ator Subroto, PhD. Untuk mengemukakan pertanyaan atau sanggahan. Silakan. Terima kasih Ketua Sidang. Saudara Promovendus, saya kira beberapa hal terkait khususnya hilirisasi. Kita perlu melihat bahwa apakah benar gitu ya, hilirisasi seharusnya berdampak positif, yakni adil dan berkelanjutan. Apakah itu benar-benar bisa pada suatu saat? Dan kira-kira kalau bisa menyebutkan itu berapa lama, kira-kira seperti itu. Karena di dalam disertasi saudara, di sini disebutkan bahwa dampak hilirisasi belum adil dan berkelanjutan. Nah, siapa sebenarnya yang bertanggung jawab dari belum adil dan berkelanjutannya hilirisasi yang selama ini sudah ada? Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian disampaikan bahwa diperlukan optimalisasi kelembagaan dengan pendirian Kementerian SDA dan Hilirisasi. Siapa kira-kira menterinya? Dan kemudian juga ada satgasnya. Siapa anggotanya kira-kira? Apakah itu nanti setelah betul-betul kalau misalkan menterinya itu sudah diundang di Kertanegara misalkan, apakah itu akan menjamin keberhasilan optimalisasi kelembagaan dalam hal hilirisasi itu? Terima kasih. Semakin ke sini semakin tajam pertanyaan. Yang terhormat Bapak Ator Subroto, Dr. of Filosofi, izinkan saya menjawab pertanyaan Bapak sebagai berikut. Yang pertama, dalam disertasi saya mengatakan ada temuan bahwa hilirisasi yang dilakukan ini belum adil. Adil tadi saya jelaskan dalam pemaparan dan penjelasan pada pertanyaan sebelumnya, minimal ada 3. Satu adalah tentang dana bagi hasil ke daerah. Yang kedua adalah keterlibatan pengusaha daerah dan masyarakat. Dan yang ketiga adalah menyangkut dengan lingkungan dan kesehatan. 3 ini harus betul-betul kita wujudkan. Dan kalau kita pingin negara ini berjalan sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam Pancasila dan Undang-Undang 45, keadilan sosial bagi seluruh rakyat itu kan bagian perintah daripada sumber hukum Pancasila. Dan itu juga tercantum dalam Undang-Undang 45. Harusnya kita sebagai warga negara, baik pejabat maupun masyarakatnya, komitmen untuk mengeksekusi itu. Dan insya Allah, saya kan udah lama miskin Pak, dari
Saya orang miskin Pak, jadi lihat tidak adil itu rasanya badan kurang bagus. Sekarang aja baru mulai ada duit dikit, kira-kira begitu. Jadi insya Allah ini pasti kita akan lakukan Pak. Dan kalau ditanya kapan bisa kita selesaikan, lebih cepat lebih baik. Jangan ketidakadilan terus kelihatan. Ya, memang kalau bicara keadilan ini kalau kita baca buku terus sampai mati pun nggak akan bisa kita wujudkan. Jadi saya setuju dalam hal ini kepada apa yang disampaikan oleh Pak JK, hal-hal yang baik itu lebih cepat lebih baik. Ya. Gitu. Nah, yang kedua, yang baik memang tepuk tangan terus ya. Yang kedua, menyangkut dengan keberlanjutan. Kita harus sadar bahwa pemilik bumi ini, pemilik bangsa ini, pemilik negara ini, bukan kita yang dalam ruangan ini. Kita harus meletakkan pondasi dasar yang baik untuk generasi kita. Dan generasi kita punya hak untuk harus hidup layak, untuk melihat lingkungan dan menghirup udara segar. Jangan hak-hak mereka kita caplok dari sekarang dengan cara-cara yang tidak elegan. Dan insya Allah kalau kami masih dipercayakan oleh Pak Presiden terpilih, maka kami bersama Partai Golkar akan menjadikan ini sebagai bagian terpenting dalam perjuangan politik. Ya. Ini anak muda ini kan penting, sudah bertentu bersama-sama Partai Gerindra. Ya. Kalau Golkar sendiri nggak bisa barang ini kan. Tapi nggak apa-apa, Gerindra dan Golkar itu kan satu saja sebenarnya, 11-12 lah kira-kira. Jadi ini akan kita lakukan. Jadi kita akan fokus untuk bagaimana kita meletakkan ini supaya anak cucu kita itu senyum. Di beberapa negara di Eropa dalam mengelola sumber daya alamnya, itu uangnya itu ditaruh menjadi tabungan abadi mereka. Diambil bunganya saja. Nah tapi itu kan bagi negara yang sudah mapan. Negara kita kan baru menuju ke sana. Jadi tata kelolanya harus kita atur secara baik. Yang berikut di dalam pemaparan saya tadi juga mengatakan bahwa idealnya lembaga yang akan mengatur hilirisasi itu adalah lembaga yang dilengketkan dengan Kementerian Pengelola Sumber Daya Alam. Apakah mau di pertanian, apakah mau di perikanan, apakah mau di SDM, kehutanan, monggo aja, itu kewenangan hak prerogatif Bapak Presiden. Saya hanya membuat kerangka ini dalam konteks penelitian dengan melihat berbagai perkembangan yang pernah dilakukan oleh negara-negara lain, termasuk di Inggris di abad ke-16. Nah, siapanya? Wallahu alam bisawab. Karena itu Bapak Presiden Prabowo yang punya kewenangan. Mudah-mudahan konsep ini diterima. Kalau nggak diterima kita mau apa? Namanya saya cuma naskah akademik kok, gitu kan? Tapi rasanya sih insya Allah kira-kira. Yang berikut kalau ditanya siapa orangnya? Pertanyaan lebih tajam lagi. Tanya Pak Hasim. Nanti habis ini ada Pak Hasim di sini sama Pak Muzani, Sekjen Partai Gerindra. Jangan kita menyampaikan hal yang melampaui batas kewenangan. Hari ini saya masih mahasiswa begitu. Terus satgasnya juga siapa? Itu juga bisa ditanya kepada Pak Hasim dan Pak Ketua MPR. Kira-kira begitu. Pak Ator, saya belum bisa menjelaskan siapanya, tapi kira-kira kerangkanya, kerangka akademiknya yang saya buat. Dan insya Allah kalau apa yang dalam pikiran Pak Ator itu baik, maka saya akan perjuangkan untuk menuju kebaikan itu. Terima kasih. Halo Pak Ator, cukup. Selanjutnya, penyangga ke-7, Dr. Teguh Dartanto SE ME. Silakan. Oke, bismillah. Mengucapkan pertanyaan atau sanggahan. Oke, terima kasih Saudara Promovenda. Saya ucapkan selamat sudah sampai titik di sini. Yang kedua, selamat atas kejujuran dari Saudara Promovenda untuk menyatakan bahwa kebijakan hilirisasi tidak baik-baik saja, di mana ada dampak yang baik, tetapi juga ada permasalahan isu yang cukup krusial di isu sosial, pendidikan, kesehatan, dan isu lingkungan. Tetapi di sini dan juga yang belum diulas banyak concern dari masyarakat terkait dengan isu ketenagakerjaan. Bagaimana isu konflik dari tenaga asing dan tenaga lokal, konflik antara orang lokal dan orang pendatang. Yang kedua adalah isu mengenai ketidakmampuan dari pembangunan industri ini, tenaga kerja lokal nggak bisa mensupport dari keberadaan hilirisasi ini.
Kira-kira solusinya apa sih terkait dengan isu-isu ketenaga kerjaan tadi, konflik, yang kedua adalah kecelakaan kerja, tabung seling meledak, itu kan menjadi isu ya. Dan ini kelihatannya beberapa di disertasi ada yang diulas, tetapi tadi tidak disampaikan secara mendalam, sehingga banyak ini yang sebenarnya audiens pengen tahu lebih dalam. Itu yang pertama. Yang kedua adalah isu yang tadi disampaikan oleh Prof. Arief Satria terkait dengan pertumbuhan tanpa pembangunan. Menurut saya ini menjadi isu yang menjadi concern kita ya. Dan Pak Promovenda kan sudah turun lapangan langsung ke lapangan, ketemu masyarakat. Pernah nggak sih bertanya gitu kepada mereka, jangan-jangan mereka itu sebenarnya nggak pengen gitu ada smelter, ada ekstraksi, ada hilirisasi gitu. Karena memang pengennya hidupnya biasa-biasa aja. Jangan-jangan isu-isu seperti ini, isu pembangunan, isu pertumbuhan ini bukan concern masyarakat di sana, tetapi adalah isu dari Jakarta yang pengen pertumbuhan. Ini yang mungkin juga kita perlu dalam konteks pembangunan, kita juga harus tahu mendengarkan masyarakat yang terdampak. Mungkin itu dua pertanyaan dari saya. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Dr. Teguh Dartanto, Sarjana Ekonomi, Magister Ekonomi, izinkan saya menjawab pertanyaan Bapak sebagai berikut. Yang pertama menyangkut dengan tenaga kerja, konflik tenaga kerja antara asing dan lokal. Saya harus jujur mengatakan bahwa pada periode kami menjadi Kepala BKPM dan Menteri Investasi, proses awalnya itu adalah ketika baru melakukan percepatan pembangunan, memang itu lebih banyak dari asing masuk. Karena sistem kerja yang dibangun di dalam kontrak mereka itu tangki. Dan ketika belum ada asesmen awal, dinamika itu terjadi. Dinamika itu terjadi. Harus jujur kita katakan itu. Harus jujur kita katakan itu. Tetapi orang kan melakukan investasi ini kan bukan uang 1-2 triliun. Puluhan triliun bahkan ratusan triliun di awal itu. Dorong masuk untuk melakukan percepatan. Kita ambil contoh aja katakanlah Tiongkok. Membangun pabrik smelter itu 1,6 bulan, 1,6 tahun sampai 18 bulan mereka selesai. Kalau kita bangun dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh saudara-saudara saya sebangsa tanah air, faktanya memang lebih dari itu. Ada yang 2,5 tahun, ada yang 3 tahun, untung-untung pun kalau jadi. Kadang itulah kemudian salah satu di antara kenapa perbankan kita itu enggan untuk melakukan itu. Nah, kemudian itu dilakukan pembangunan. Tetapi begitu kami masuk, kami berdiskusi dengan kementerian teknis lain, kita katakan bahwa yang sudah selesai, yang bisa di-cover oleh tenaga kerja lokal, pulangkan mereka. Pulangkan mereka. Contoh katakanlah di Freeport. Dari total tenaga kerja di Freeport, 98% itu tenaga kerja lokal. Di Morowali kemarin, saya ke sana, saya turun mengambil data, itu sudah 86%, itu sudah tenaga lokal. Dan memang waktunya harus berlahan-lahan harus dilakukan. Dan skim investasinya sekarang kita rubah. Kalau dulu sistem tangki, sekarang enggak. Boleh mereka masuk, tapi yang mempunyai skill. Yang memang dibutuhkan. Tapi kalau skillnya yang ada dalam negeri, prioritas dalam negeri. Dan kemarin waktu kami jadi Menteri Investasi, syarat untuk tenaga kerja asing masuk harus lolos verifikasi Kementerian Investasi. Karena waktu dulu saya jadi Ketua Umum HIPMI, saya juga protes juga tentang TKA-TKA ini. Tapi begitu kita lihat secara objektivitasnya, memang harus jujur ya, kita lihat pada kacamata yang komprehensif, helikopter view yang tinggi, memang ini kita harus mempersiapkan anak-anak kita juga dengan baik. Etos kerja, skill kerja, jangan minum kopinya lebih lama daripada kerjanya, kan kira-kira begitu. Kita ini kan kadang-kadang itu persoalannya, sholatnya 30 menit, makannya 20 menit, barang itu jadi 2 jam. Akhirnya produktivitasnya yang kadang-kadang ini. Tapi itu fakta ya, fakta. Dan kita nggak boleh menyalahkan, ini kan kultur. Dengan masuknya mereka, itu melahirkan sebuah kultur baru untuk berkompetisi. Nah disinilah untuk kita meningkatkan kompetitivitas kita. Itu Pak, kira-kira. Dan sekarang akhir-akhir ini ada dinamika, ada. Pasti 2 kultur yang berbeda, tiba-tiba masuk pasti ada cekcok. Jangankan tenaga kerja. Kita dalam rumah tangga aja kalau ada anak mantu atau bapak mantu masuk, pasti ada cekcok itu. Pasti ada kejadian itu. Itu interaksi sosial itu kira-kira ya. Apalagi melibatkan puluhan ribu orang gitu. Ya. Yang kedua,
kecelakaan tenaga kerja dulu. Ada tadi kecelakaan tenaga kerja. Memang kemarin di Morowali juga kena begitu. Pada prinsipnya mereka, saya waktu itu masih menemukan SOP-nya. Waktu perbaikan tidak dulu dimatikan, tapi kemudian mereka kerjakan saja. Ada kecerobohan. Dan ini kita berikan peringatan keras. Dan ke depan nggak boleh lagi begitu. Jadi standar dalam pengoperasian dan perbaikan ini harus betul-betul menjadi bagian terpenting. Kita ambil contoh ya. Kemarin 2 hari lalu smelter asam sulfat Freeport itu terbakar. Tapi alhamdulillah tidak ada yang meninggal. Kenapa? Karena mengikuti standar-standar itu. Ya kalau persoalan terbakar, ya kalau tidak mau terbakar jangan bikin pabrik, kan kira-kira begitu. Yang terpenting adalah agar terbakar jangan ada orang kena, jangan mati. Alhamdulillah kemarin di Gresik tidak seperti itu. Ini bagian daripada implementasi daripada penegakan aturan. Yang berikut menyangkut dengan pertumbuhan tanpa pembangunan. Pak Teguh, Pak Dr. Teguh yang saya hormati, saya kemarin datang ke Morowali dan Wedabay. Saya menceritakan sedikit. Di sana ternyata, Bapak Ibu semua, saya tanya apakah penting ini investasi masuk di tempat Bapak Ibu. Mereka bilang, Bapak Menteri, sangat penting ini investasi masuk. Karena kami dulu itu hanya bekerja nelayan, bertani, terus habis itu jual barangnya pun belum tentu laku. Nah sekarang mereka dengan pertumbuhan industri di wilayah mereka minimal bikin kos-kosan. Kos-kosan mereka, satu kos-kosan itu pendapatannya 1 juta sampai 1.200.000 rumah petak. Rata-rata per kakak itu punya rumah petak itu 20 sampai 30 minimal. Ada yang sampai 100. Ada sampai 100. Jadi kalau ditanya bahwa pendapatan mereka bagaimana? Oh mereka sangat happy, bahkan sebagian mereka sudah nggak mau kerja di pabrik Pak. Karena mereka gaji di pabrik cuma 7-8 juta. Bahkan ada saya ketemu dengan satu orang perempuan dari Halmahera Tengah, dia menyuplai ikan. Omsetnya per bulan itu 2 miliar rupiah. Profitnya 40%, 800 juta. Saya bilang sama dia gaji menteri kalah per bulan. Jadi hal-hal seperti ini yang menurut saya harus dilakukan. Terus saya tanya kepada mereka juga. Kalian dapat uang seperti ini, tapi lingkungan kalian kan rusak. Dia bilang iya, betul lingkungan. Tapi kita bisa mengatasi seiring berjalan waktu. Nah ini yang dilakukan perbaikan seperti air, kemudian dermaga-dermaga, memang kita harus pindahin. Memang kita harus pindahin. Saya sudah kasih tahu Pak, sekarang di SDM, lewat Dirjen Minerba, kalau pelabuhannya masih di situ, RKAB-nya harus kita tinjau, supaya mereka tertib. Jangan pengusaha atur pemerintah, pemerintah yang harus mengatur pengusaha, untuk kebaikan rakyat Indonesia. Ya karena kita ini kan dulu pengusaha, suka-suka cari-cari akal juga, kira-kira begitu. Cuman akal sekarang karena kita pemerintah ya susah, terkecuali ada akal baru, kira-kira begitu. Begitu Pak Teguh, mohon maaf. Terima kasih. Waktu habis. Sidang terbuka promosi doktor telah selesai.